Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pada seluruh masyarakat dan rekan pers media yang kami hormati. Kembali pada hari ini, Sabtu tanggal 18 April tahun 2020, saya Agus Wandi, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, akan menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, seperti biasa, kami akan menyampaikan laporan orang dalam pemantauan atau ODP. Sampai pada hari ini, ODP yang sedang dipantau berjumlah 143 orang, dengan rincian 80 dari Tarakan, 8 dari Malinau, 26 di Nunukan, 10 di Tanah Tidung, dan di Bulungan ada 19. Kemudian orang tanpa gejala yang sedang dilakukan pemantauan ada 275 orang, terdiri dari 161 di Tarakan, di Malinau ada 10, di Nunukan ada 20, di Tanah Tidung tidak ada, dan ada 84 di Kabupaten Bulungan. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP yang sedang menjalani perawatan berjumlah 18 orang. Dari Tarakan ada 2, di Malinau ada 7, di Nunukan ada 3, Tanah Tidung yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tanjung Selor ada 2, tetapi pada hari ini akan segera dipulangkan karena hasil negatif, dan di Bulungan ada 4. Semuanya berjumlah 18, nanti akan berkurang 2 dari Tanah Tidung dan sisanya ada berjumlah 16 orang. Untuk kasus positif sampai kemarin berjumlah 47 seperti yang kami sampaikan pada press release sebelumnya. 19 dari Tarakan, 3 di Malinau, 9 di Nunukan, Tanah Tidung tidak ada, dan 16 di Kabupaten Bulungan, dengan 2 yang telah sembuh dan 1 yang meninggal dunia. Jadi berjumlah 47. Para masyarakat semua, kami tadi malam juga menerima kembali hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya. Ada 17 spesimen yang kami terima hasilnya. Dari 17 tersebut, 5 dari Kota Tarakan dan 12 dari Kabupaten Bulungan. Kemudian dari 17 tersebut, hasilnya 14 yang dinyatakan negatif dan ada 3 yang dinyatakan positif. Nah, dari 3 ini ada 1 yang berasal dari Kota Tarakan. Ini juga merupakan klaster jamaah tablik yang memang sudah dilakukan isolasi di Rumah Sakit Tarakan atas nama AH dengan jenis kelamin laki-laki, usia 35 tahun. Kemudian 2 lainnya yang positif ada di Bulungan yang juga merupakan klaster jamaah tablik, yaitu atas nama AAZ, laki-laki usia 61 tahun, dan atas nama ST, laki-laki usia 73 tahun. Dengan adanya penambahan 3 yang positif, ditambahkan dengan angka positif pada kemarin, semuanya sekarang berjumlah 50 orang. Dan masih ada sejumlah spesimen yang telah kita kirimkan di BBLK Surabaya untuk menunggu hasil pemeriksaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga perlu menyampaikan terkait penetapan status transmisi lokal. Dari Kementerian Kesehatan telah menetapkan di Kaltara ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, yang ditetapkan sebagai transmisi lokal. Informasi ini Anda dapat lihat pada website covid19.kemkes.go.id, di mana untuk penetapan transmisi lokal ini adalah dengan adanya kejadian penularan dari orang pertama yang merupakan kasus import, dalam hal ini disebut dengan generasi pertama, ke orang lain yang terjadi secara lokal, yang dalam hal ini disebut generasi kedua. Kemudian dari generasi kedua ini ada kemungkinan berpotensi menularkan kembali pada orang lain yang nanti akan disebut generasi 3 dan selanjutnya. Itulah
kenapa untuk Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau sudah ditetapkan sebagai kabupaten dengan transmisi lokal. Dengan adanya penetapan ini dan penambahan kasus di Provinsi Kalimantan Utara, kami menghimbau agar kita lebih meningkatkan kewaspadaan, ya, seperti yang telah kami sampaikan, untuk selalu menerapkan social dan physical distancing lebih ketat lagi, lebih tertib lagi, kemudian juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, selalu mencuci tangan ketika kita selesai beraktivitas, ya, ketika kita baru pulang ke rumah, ketika kita masuk kantor dan lain-lain. Kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat yang lain dengan makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan selalu cek kesehatannya, terutama kalau kita mengalami gejala-gejala harus selalu segera mengkonsultasikan ke petugas kesehatan. Ini saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap masyarakat dapat memaklumi kondisi ini dan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang dapat mendukung ke arah percepatan atau pengendalian penularan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.